Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jelas bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 936 billion dollar atau naik sekitar 1,79%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.500-an, Ethereum 1.333, BNB 274, XRP 0,47, Cardano 0,37, Solana 31, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,059 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%, dan top performernya adalah Solana guys, dengan kenaikan 3,65% ke 31,10 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Mastercard taps Paxos to launch crypto trading for banks. Jadi lagi-lagi guys, kita mendapatkan ada berita perkembangan adopsi Bitcoin. Kali ini kembali datangnya dari Mastercard dan mereka bekerja sama dengan Paxos gitu ya untuk nge-launch salah satu fitur di mana mereka akan membuat Nah, yang pertama disampaikan di sini Mastercard taps Paxos to launch crypto trading for banks. Jadi lagi-lagi guys, kita mendapatkan ada berita perkembangan adopsi cryptocurrency gitu ya. Dan kali ini datangnya dari Mastercard lagi. Mereka bekerjasama dengan Paxos gitu ya untuk nge-launch suatu program yang dinamakan Crypto Source, di mana nanti Mastercard akan mengintegrasikan, di sini disampaikan Mastercard will deploy its technology to integrate crypto trading into banks interfaces, while Paxos is set to provide its trading and custody services. Jadi, Mastercard itu kerjasama dengan Paxos. Mastercard tugasnya nanti akan menyediakan teknologi yang nanti akan diintegrasikan ke interfacesnya bank untuk melakukan crypto trading. Sedangkan untuk Paxosnya sendiri itu akan menyediakan jasa untuk pengamanan aset atau custodian. Dan di bawahnya kalian bisa baca juga bahwa ini yang tadi saya sampaikan, mereka sebut programnya itu Crypto Source. Dan programnya didesain untuk nanti memperbolehkan para pengguna-pengguna di bank, ya bank interfaces itu maksudnya mungkin kayak m-banking, internet banking, di mana nanti mungkin di dalamnya ada fitur kalian bisa jual beli Bitcoin atau jual beli kripto gitu ya. Dan di sini jelaskan lebih detail, kalian nantinya bisa buy gitu ya, atau membeli, menahan, atau menjual cryptocurrency kalian. Dan mereka ekspektasikan sudah akan launch di kuartal 4 2022, alias sekarang gitu guys. Mungkin ya bulan-bulan November atau Desember lah ya. Cuman yang menjadi pertanyaan, ya bank-bank mana saja yang sudah bisa menerapkan hal ini. Kita belum mendapatkan detailnya sama sekali. Cuman ya walaupun gitu ya, kita mungkin belum akan diterapkan di Indonesia, tapi ini adalah sebuah progres yang baik menurut saya untuk dunia kripto. Yang namanya penyedia kartu kita taunya cuma dua guys, antara Mastercard kalau enggak ya Visa gitu ya. Mereka kedua yang paling besar, yang paling dikenal. Dan menurut kalian gitu ya, kalau misalnya nanti Mastercard menerapkan hal ini, kemudian misalnya berjalan dengan baik, demand-nya luar biasa besar, apakah menurut kalian Visa akan tinggal diam melihat Mastercard mendominasi hal tersebut? Ya, tentunya tidak. Mereka juga akan ikutan gitu. Jadi, ya lambat laun kita akan melihat adopsi terus-menerus terjadi, oke? Dan ini adalah berita-berita baik untuk kita para investor cryptocurrency. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, disampaikan di sini, get ready for Bitcoin volatility, 5 things to know in Bitcoin this week. Jadi mungkin statement ini udah sedikit klise ya, udah mungkin kalian dengar beratus-ratus kali selama beberapa minggu terakhir. Banyak orang expect bahwa akan terjadi volatilitas yang gila di market, terutama ya karena kita memang melihat Bitcoin sudah ter-sideways selama beberapa bulan terakhir gitu ya. Jadi harusnya ya memang cepat atau lambat kita akan kembali melihat volatilitas. Cuman ya memang tidak akan ada yang tahu kapan itu akan terjadi gitu. Cuman ya kita harus siap-siap saja. Sekalinya volatilitasnya itu datang, kemungkinan itu bakalan masif guys. Oke, karena kita sudah terkompres gitu ya. Udah cukup lama kita bertahan di range ini. Biasanya semakin lama durasi kita berada dalam sebuah range, ketika kita breakout, itu biasanya pergerakannya bakalan volatil.
gitu ya. Dan beberapa hal yang disampaikan di sini ada 5 hal yang menurut mereka harus kalian ketahui minggu ini seputaran Bitcoin. Yang pertama adalah spot price action has traders dreaming of breakout. Ya tentunya ini harapan kita semua gitu ya, bahwa kita pengen ngelihatnya ada breakout yang terjadi. Ya mau ke atas mau atau ke bawah ya saya sebenarnya nggak terlalu pusingin gitu ya. Kalau ternyata kita break ke bawah dan kita menuju ke lower low baru ya saya happy aja, berarti saya kembali mendapatkan flash sale discount gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ngeroket ke atas ya saya juga happy karena saya udah punya exposure di market ya saya bisa cuan gitu ya. Jadi yang paling membosankan dan paling menyakitkan ya memang kita selama berbulan-bulan itu sideways. Jadi mudah-mudahan sesegera mungkin kita bisa mendapatkan breakout gitu ya dari range yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa bulan terakhir. Terlebih lagi memang ada sebuah indikator yang disampaikan di sini, Bitcoin volatility atau disingkat BVOL di sini, yang secara historis gitu ya bisa menunjukkan saat-saat di mana kita akan mendapatkan volatilitas. Oke? Menurut sang analis, setiap kali kita menyentuh BVOL itu di bawah garis putih di sini, itu biasanya kita akan membuat semacam volatilitas. Oke, kalau kalian lihat beberapa kali sebelumnya, ketika kita menyentuh area di sini, kita kemudian mendapatkan sell off besar-besaran. Yang kedua di sini, kita malah mendapatkan rally. Di sini juga sama, kita mendapatkan ada semacam rally, dan kali ini kita bertahan cukup lama di bawah garis tersebut, guys. Oke, jauh lebih lama daripada beberapa kali terakhir di sini. Yang menurut saya juga menjadi indikasi yang baik, dan kemungkinan besar ini akan menciptakan volatilitas yang gila ketika memang sudah datang gitu ya. Ya, kita nggak tahu bakalan drop lagi, membuat lower low baru, atau malah kita akan mendapatkan semacam rally gitu ya. Dan yang kedua, fresh macro triggers line up for crypto. Jadi ini sedikit banyak membahas seputar ya stock market di US gitu ya. Ini yang perlu kalian perhatikan juga. Karena memang kita udah mendapatkan koreksi yang lumayan dalam sebenarnya di stock market. So far, kalau misalnya kalian perhatikan, itu kita mendapatkan ada penurunan sebesar 28%. Dan kalau misalnya kita mengulangi yang terjadi di tahun 2008, tahun 2000, itu biasanya koreksi dalamnya atau bear marketnya itu berakhir ketika S&P 500 sudah drop kurang lebih 40-50%. Jadi kalau misalnya kita sekarang baru 28, ya menurut banyak analis kita masih mempunyai ruang untuk drop lebih jauh, mungkin menuju sampai 3.000 atau bahkan sekitaran 2.500. 2.500 sampai 3.000 itu adalah range-nya gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita akan drop 40-50%. Oke, jadi itu adalah yang kedua. Kemudian juga dari segi RSI, ini mungkin kita udah bahas kemarin ya, ada sebuah fraktal yang menunjukkan bahwa ada terjadi kesamaan gitu ya, antara tahun 2022 dengan 2018 kemarin, di mana kita mendapatkan ada compression di sini secara price action, diikuti juga ada trendline tercipta di RSI. Ketika kita breakdown, ini juga diikuti oleh breakdownnya price action, dan membuat fase kapitulasi akhir sebelum pada akhirnya kita tersideways lagi berbulan-bulan sampai pada akhirnya kita baru menuju ke bull market yang baru. Pertanyaannya, apakah kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang 2018 atau tidak? Ya kita belum bisa tahu. Oke? Kemudian untuk data on-chain-nya sendiri, holders stay as determined as ever. Jadi untuk para holder jangka panjang gitu ya, atau holder-holder baru Bitcoin itu masih terus berprogres ke arah yang positif, guys. Kalau yang di sini adalah Bitcoin amount of holded or lost coin. Jumlah Bitcoin yang sudah di hold. Ini terus-menerus meningkat. Oke. Kemudian juga Bitcoin number of addresses holding one plus coin, atau jumlah alamat Bitcoin yang hold lebih dari satu Bitcoin, itu juga terus-menerus secara eksponensial meningkat. Oke, jadi ini juga adalah berita baik. Dan yang terakhir, untuk Crypto Fear and Greed Index-nya sendiri, kita sudah 2 bulan berturut-turut gitu ya guys, berada dalam keadaan fear. Atau cenderung bahkan extreme fear kebanyakannya gitu ya. Dan sekali lagi, biasanya ketika kita berkutat cukup lama di sekitaran area extreme fear gitu ya, itu ya biasanya saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi, karena biasanya at least kita akan mendapatkan semacam bear market rally, atau orang sebutnya relief rally, atau dead cat bounce, biasanya akan ada semacam itu gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan gitu ya, itu yang kita harapkan terjadi bakalan terlaksana. Tapi untuk sementara so far dari segi price actionnya sendiri, Bitcoin masih berada dalam range yang sudah menahannya selama beberapa bulan terakhir. So, sebelum masuk ke chart, sekali lagi untuk kalian-kalian yang pengen
memanfaatkan volatilitas di market selama beberapa minggu terakhir. Jangan sampai lupa kalian bisa trading tidak hanya di crypto guys. Kalian bisa trading di forex, komoditas, bisa trading di metal, bisa trading di saham, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya broker untuk trading di berbagai aset kelas lain selain kripto, kalian bisa manfaatkan platform satu ini, yaitu adalah MiTrade, di mana di sini kalian bisa trading semuanya, mau forex, mau saham, mau komoditas, mau kripto, itu semuanya bisa di sini. Dan kalian bisa mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, dan kalian bisa langsung aja deposit. Depositnya caranya juga banyak. Kalian bisa pakai virtual account, bisa pakai QRIS, dan seterusnya. Dan kalian juga bisa nanti mendapatkan berbagai reward menarik kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Jadi tunggu apa lagi daripada kalian ketinggalan berbagai setup di aset kelas lainnya. Kalian daftar aja di MiTrade untuk trading di berbagai aset kelas tersebut. Oke? Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung aja ya dari 4-hour chart. Atau mungkin 1 hour aja guys, langsung aja gitu ya. Jadi dari 4-hour chart kita cenderung hanya sideways sebenarnya. Nah, untuk sementara price actionnya sebenarnya masih sesuai dengan yang sudah kita bahas di video kemarin ya guys. Dimana pertama saya sampaikan bahwa kita sudah mampu break dari area trendline di sini, which is adalah berita baik gitu ya. Dan saya melihat, saya sampaikan di video semalam bahwa kemungkinan yang cukup besar kita akan melanjutkan kenaikan, alias saya bisa melihat Bitcoin bergerak berikutnya merangkak naik ke atas minimal nge-retest area high sebelumnya di sini. Kalau ini jebol, maka kita kemungkinan akan menuju langsung ke sekitaran area resistance 19.500 sampai 600. Kenapa di area ini? Karena kalau misalnya kalian zoom out, area ini merupakan area major resistance guys. Oke, ini adalah area mid range-nya. Ada 3 garis di sini. Ini adalah area upper range, ini adalah mid range, ini adalah lower range-nya. Oke, sekarang kita berada di area mid range yang merupakan area key level juga. Setiap kali kita menyentuh area di sini, kita selalu mendapatkan bounce yang lumayan signifikan. Oke, kalau kita berada di bawah area garis di sini, tentunya ini akan kita jadikan sebagai resistance. Kalau di atas, berarti kita jadikan sebagai area major support. Nah, untuk sementara, sepertinya teman-teman ya kita mendapatkan pergerakannya persis dengan yang kita mau ya. Kalau misalnya teman-teman belum sempat nonton video semalam, ini saya kasih cuplikannya dulu sedikit. Jadi untuk sementara, untuk short term time frame, saya rasa kita masih bisa melihat Bitcoin untuk terkonsolidasi di sekitaran sini. Cenderung menurut saya kita akan merangkak naik ke atas menuju mungkin minimal ke area high 19.300 sampai 400 di sini, minimal nge-retest di sini. Kalau kita mampu break, kita akan kemungkinan revisit ke 19.500. Kalau sudah nyampe ke sini, saya rasa harus agak hati-hati gitu ya, karena dari sini bisa aja kita akan kembali mendapatkan semacam rejection, seperti yang sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya kalau kalian perhatikan di sini. Nah, jadi itu adalah pembahasan kita semalam dan sementara udah sesuai gitu ya. Dan untuk sekarang yang bisa saya lihat terjadi adalah Bitcoin sedang mencoba untuk regain lagi momentum bullishnya gitu ya, dengan cara membentuk bullish pennant di sini guys. Oke, cenderung ini berbentuk sebagai bullish pennant gitu ya. Kalau ini sampai kita mampu breakout gitu ya, kemungkinan besar next target kita akan langsung menuju ke sekitaran area trendline di sini, di sekitaran 19.800, which is ini juga persis gitu ya ke area high sebelumnya di sini. Oke, 19.800 sampai 900. Kalau ini mampu kita jebol juga, oke, ini kita jebol, kemudian kita mungkin mendapatkan semacam konsolidasi di sini. Ini justru adalah setup untuk mungkin masuk dan menargetkan ke sekitaran area upper range-nya lagi di sekitaran 20.300 sampai 400-an gitu ya. Jadi itu adalah untuk skenario bullish-nya. Tapi kalau misalnya nih guys, kita mendapatkan justru breakdown dari pennant di sini, oke, berarti kan bullish pennant-nya ke invalidate gitu ya. Alias kita bukan yang break ke atas tapi malah breakdown ke bawah. Saya tidak akan langsung sell gitu ya, karena kenapa? Karena bisa aja itu hanya sebuah fake out. Saya pengen konfirmasi lanjutan bahwa seller sudah kembali memegang kendali. Dengan cara apa? Dengan cara kalau misalnya kita malah breakdown dari sebuah trendline besar di sini gitu ya, kita tidak hanya breakdown dari pennant tapi juga breakdown dari trendline di sini, dan kemudian membuat bearish continuation pattern. Nah, ini adalah saat-saat bagi saya untuk malah mencari short setup. Dari sini ini secara RR ini kan jauh lebih baik gitu ya. Dan saya baru akan mencari setup untuk short kalau misalnya hal tersebut terjadi. Kedua hal ini terjadi, kita breakdown dari pennantnya, juga breakdown dari trendline-nya. Saya mempunyai 2 alasan untuk bisa short dari sana. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih cenderung akan sedikit ke arah bullish gitu ya. Dari segi price action-nya sendiri, kita melihat pergerakannya kemarin cukup impulsif dan sekarang kita terkonsolidasi persis di area resistance
Dan so far kita sepertinya pengen ngelihat Bitcoin breakout ke arah atas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita breakout dari sini, target berikutnya akan ada sekitaran 19.800. Kalau misalnya juga itu jebol gitu ya, kita bisa zoom out lagi ke time frame yang lebih besar. Kalau ini jebol, maka kita berarti jebol juga dari area trendline besar di sini, yang bisa jadi berarti kita kemungkinan akan langsung lagi menuju ke area upper range-nya, yang ya sekali lagi bisa aja kembali provide major resistance. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ke kalian gitu ya, selagi kita berada di dalam range ini antara 20.500 sampai 18.300-an, selalu ada chance bagi kita untuk mendapatkan bounce bolak-balik setiap kali kita menyentuh kedua area ini. Oke, kita sudah berkali-kali melakukan hal tersebut, sampai pada akhirnya market akan memutuskan arahnya kemana antara kita breakout dan close di atas area ini, atau breakdown dan close di bawah area ini, maka dari sana kita baru akan mendapatkan pergerakan yang lebih sustain. Gitu ya. Jadi untuk sementara bias saya masih sedikit ke arah bullish ya guys. Bias saya masih sedikit ke arah bullish. Sementara ini ya guys. Sementara ini adalah patokan utamanya. Oke, selama trendline ini bertahan, saya masih akan stay in the bullish side. Tapi kalau ini sudah tidak bertahan, maka saya akan flip ke arah bearish. Gitu ya. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Kalau misalnya teman-teman yang kemarin sempat ada masuk di sekitaran sini, ya selamat, harusnya kalian udah dalam keadaan cuan. At least secepatnya kalian sudah bisa menggeser stop loss-nya ke arah entry untuk meminimalisir resiko-resiko akan adanya rejection lagi dari sekitaran area 19.600 ini. Oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.